Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan Yanda sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dengan kajian parenting bersama TKIT Harapan Bunda. Bunda, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pendidikan anak maupun segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama harus kita perhatikan adalah niat ya, untuk mempermudah kehidupan kita, untuk mempermudah tujuan hidup kita, maka yang pertama harus kita tetapkan adalah niat kita. Niat kita mendidik anak-anak kita, niat kita menyekolahkan mereka, niat kita untuk melakukan hal apapun di dunia ini harus dengan niat. Jadi yang pertama dalam hadis arba'in kita pelajari adalah niat. Karena saking pentingnya niat, bahkan kedudukan seseorang ditentukan oleh seberapa benar niatnya. Jadi orang bisa jadi dia melakukan banyak hal kebaikan, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian orang lain, maka yang akan dia dapatkan hanya pujian dari orang lain. Tapi sementara seseorang yang dia niatnya bukan untuk pujian orang lain, dia niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Dia mendapatkan pujian dari manusia dan juga mendapatkan pujian dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, core value ya istilahnya, istilah modernnya mungkin ya, core value itu adalah niat kita. Makanya untuk melakukan segala hal yang pertama harus kita perbaiki adalah niat. Niat kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak tahfiz, niat kita mendidik anak-anak kita biar bisa sholat, biar bisa ngaji, itu untuk apa? Jadi ayo kita sama-sama perbaiki niat kita, supaya dengan niat itu Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam pendidikan putra-putri kita. Jadi kalau kita niatkan untuk Allah agar putra-putri kita bisa menjadi penghuni surga gitu bersama-sama orang tuanya, maka kita niatkan semua untuk Allah. Kalau kita niatkan untuk Allah, maka insya Allah Allah akan permudah jalan kita untuk mendidik putra-putri kita kelak. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diamanahi putra-putri yang cantik, yang soleh dan solihah, menjadi kebanggaan untuk kita, menjadi hiburan untuk kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena kita dipilih menjadi orang tua, karena tidak semua manusia dipilih berperan menjadi orang tua. Bahkan ada orang-orang yang sampai 10 tahun, 11 tahun, bahkan 20 tahun tidak memiliki keturunan. Jadi kita alhamdulillah Allah sudah memberikan kita keturunan, maka kita harus bersyukur dan menjaganya dengan baik. Yang ketiga, yang penting dalam pendidikan anak yaitu komunikasi. Kita harus belajar membangun komunikasi yang baik di antara kita bersama pasangan maupun dengan anak-anak kita. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka pesan-pesan kebaikan tidak bisa sampai ke hati anak-anak kita maupun ke hati pasangan kita. Makanya kita harus belajar tentang ilmu komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, berkomunikasi dengan dunia mereka, karena dunia mereka berbeda dengan dunia kita bunda-bunda. Jadi mungkin kita pinginnya anak-anak kita perfect, selalu ingin tercepat gitu, ingin cepat jadi, padahal semua membutuhkan proses. Nah disinilah kita membutuhkan ilmu komunikasi supaya pesan-pesan dan tujuan kita bisa tersampaikan dengan baik kepada putra-putri kita. Dan yang keempat adalah perhatian. Ini perhatian ini sangat penting, harus selalu kita pelajari bagaimana kita memberikan perhatian kepada putra-putri kita. Kadang ada kasus orang tua yang tidak pernah memperhatikan anak-anaknya ketika anaknya sudah besar atau mungkin sudah SMP atau SMA, mereka terlibat dengan narkoba atau terlibat dengan hal-hal yang tidak benar. Kita kaget karena selama ini kita tidak memperhatikan tumbuh kembang anak. Makanya di TKIT Harapan Bunda ini kita ada rapot bulanan. Rapot bulanan ini berfungsi untuk
mengukur, memberikan perhatian supaya orang tua tahu perkembangan anak sudah sampai mana, apa yang dipelajari, apa masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusinya. Jadi penanganan masalah itu tidak berlarut-larut kalau setiap bulan kita ada konsultasi dengan sekolah. Oleh karena itu Bunda Yanda sekalian, marilah kita terus berusaha untuk menjadi orang tua terbaik untuk putra-putri kita. Pertama, luruskan niat kita. Yang kedua, kita bersyukur sebagai orang tua. Yang ketiga, kita pelajari ilmu komunikasi. Yang keempat adalah kita berikan perhatian kepada putra-putri kita. Sekian dari saya, kajian singkat parenting hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.